Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati dan semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengingat penyertaan Tuhan. Tentunya dalam kehidupan kita sampai di titik ini, tentunya kalau kita mengingat masa lalu, mengingat sejarah perjalanan kehidupan kita, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesusahan yang kita hadapi. Tetapi kemudian di hari ini kita bersyukur kita boleh ada semua karena penyertaan Tuhan. Sehingga kembali kita akan mengingat, wah iya ya, ternyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya membawa saya sampai sejauh ini, sampai di titik ini, di mana saya bisa bersyukur, di mana kita bisa dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kemudian bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, itu semua karena penyertaan Tuhan di sebelumnya sampai saat ini. Saya percaya juga di kemudian hari pasti Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu Bilangan 33 ayat 1 sampai 49. Tetapi secara singkat saya akan membaca ayat 1 sampai 2 saja. Dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam pasal 33 ini kita dapat melihat di mana bangsa Israel mengakhiri pengembaraannya di padang gurun di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Nah, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan untuk pergi ke tanah perjanjian, Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan perjalanan mereka sejak keluar dari Mesir sampai tiba di tepi sungai Yordan. Tuhan berfirman kepada Musa, memberikan suatu perintah kepadanya di mana Tuhan menyuruh Musa untuk kemudian menuliskan sebuah perjalanan mereka bangsa Israel sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Ya, kemudian Musa menuliskannya di dalam pasal 33 ini perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dari satu persinggahan ke persinggahan lainnya sesuai dengan titah Allah. Itu kita dapat melihat di ayat 2. Dan kemudian kita dapat melihat ada 42 tempat persinggahan yang mereka singgahi. Ada 42. Nah, tujuan untuk supaya Musa menuliskan ini, Tuhan menyuruh Musa, yaitu supaya bangsa Israel, juga Musa tentunya, mengingat semua yang terjadi sebelumnya di dalam 42 tempat tersebut. Tentunya ada baik dan ada buruknya dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan mereka senantiasa belajar dari 42 tempat ini kepada kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan mereka sampai mereka tiba di sungai Yordan. Serta kita dapat melihat di dalam semua yang terjadi ada hukuman-hukuman yang Allah berikan ketika mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan tentunya. Nah, perjalanan 40 tahun yang mereka lalui di padang gurun bukan karena jaraknya yang jauh. Dan tentunya kita dapat melihat Allah sengaja ya mengulur-ulur waktu supaya kemudian mereka dibentuk memiliki karakter yang sesuai dengan keinginan Allah supaya mereka siap masuk ke tanah perjanjian. Tentunya supaya seharusnya di tanah perjanjian mereka tidak memiliki masalah dan akar biang masalah kepada mereka. Nah, dan juga kita dapat melihat Bapak Saudara, perjalanan bangsa Israel bukanlah perjalanan yang mudah dan mulus, tetapi bisa sampai kepada tujuan. Tentunya itu karena penyertaan Tuhan. Dan penekanan dalam perikop ini, perikop yang pertama adalah pimpinan dan tuntunan Allah kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, kita juga dapat melihat Bapak Saudara dari peristiwa ini, kita dapat melihat oh iya ya, ternyata Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Sebagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan di 42 tempat.
sampai mereka tiba di Sungai Yordan dengan perjalanan yang tidak mudah, tidak mulus, menghadapi banyak tantangan, masalah, dan semacamnya. Saya percaya juga itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu masalah, entah itu hal-hal yang kita tidak suka, perjalanan yang tidak mulus, tetapi hal yang luar biasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita belajar untuk mengingat kembali penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, yang kemudian membentuk kita, memberkati kita, dan semacamnya. Sehingga kemudian kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan kemudian mengintrospeksi diri. Ya, apa ya yang harus saya kemudian ubah, apa yang harus saya kembangkan, dan semacamnya. Nah, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari bersama-sama Bapak Saudara di dalam ayat 1-49 ini. Yang pertama, Tuhan menyertai di berbagai tempat. Entah itu tempat kita beristirahat, entah itu tempat kita berjuang, ada penyertaan Tuhan. Ada 40 daftar lokasi yang mencakup segala bermacam-macam tempat, dari yang indah hingga yang menyulitkan. Ada tempat yang seperti Elim, kita dapat melihat di ayat 9, tempat di mana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Nah, ini adalah masa yang sangat indah, masa yang sangat damai, masa yang kelimpahan, tidak berkekurangan, masa mereka beristirahat. Pokoknya indah lah di tempat ini Bapak Saudara. Saat mungkin kalau kita bisa artikan dalam kehidupan kita, saat doa kita dijawab, saat pekerjaan kita lancar, keluarga kita baik-baik saja, harmonis, kita mudah merasakan penyertaan Tuhan di sana. Namun di antara 42 tempat itu ada juga tempat yang penuh dengan kesulitan Bapak Ibu Saudara. Ada Mara yang dimana di Mara ini airnya pahit sehingga kemudian umat bersungut-sungut. Ada Kibrot Haawa, tempat orang dihukum karena keserakahan. Juga ada bahkan Gunung Hor, tempat Harun, Nabi besar, meninggal. Nah, ada juga tempat-tempat kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita mau bersyukur dan merasakan penyertaan Tuhan? Nah, daftar ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita pindah dari tempat yang nyaman ke tempat yang penuh dengan kesulitan. Bilangan 33 hanya mencatat mereka berangkat lalu berkemah. Nah, Tuhan memimpin mereka dari tempat mereka beristirahat ke tempat dengan tantangan-tantangan yang baru. Dan Tuhan berada di sana. Artinya Tuhan menyertai kehidupan mereka. Sehingga hidup kita pun bergerak dari langkah awal ke langkah berikutnya. Dari sukacita bisa ke kesulitan. Dari keberhasilan bisa ke kegagalan. Nah, tetapi kita belajar dalam semuanya itu Tuhan ada bersama dengan kita. Merasakan berkat dan dia juga ada di saat kita harus menelan begitu banyak kesulitan hidup. Penyertaannya tidak tergantung pada kualitas lingkungan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada. Sehingga poin yang kedua, seluruh perjalanan kita adalah rencana Allah yang terstruktur dan bertujuan, memiliki tujuan. Banyak orang Israel mungkin merasa perjalanan mereka acak dan tidak berujung. 40 tahun, 40 kali pindah tempatnya. Kelihatannya sia-sia, kelihatannya buang-buang waktu. Namun kalau kita melihat di ayat 1 berkata, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perjalanan mereka tidak acak. Melainkan gerakan yang memiliki tujuan dan memiliki kepemimpinan. Setiap langkah, setiap lokasi diizinkan oleh Tuhan. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan mereka berakhir di dalam pasal 40, di dalam ayat 48 sampai 49, mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Kemudian kita dapat melihat sampai di dataran Moab. Tujuan akhir dari 42 tempat yang mereka singgah itu bukanlah tempat keperbudakan Mesir. Melainkan tujuan akhirnya adalah tanah perjanjian. Semua kesulitan, semua perpindahan adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk membawa bangsa Israel
ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, entah itu rasa lelah, kesendirian, atau kebingungan dan semacamnya, itu bukanlah akhir dari cerita kita. Kita berada dalam sebuah perjalanan yang terstruktur yang dipimpin oleh Tuhan. Tentunya untuk menuju ke rumah kekal dan kehidupan yang penuh yang Ia janjikan. Sehingga ketika kita melihat ke belakang, entah kita melihat ke masa lalu, jangan fokus kepada kegagalan, jangan fokus kepada kesulitan saja. Tetapi mari kita belajar untuk fokus pada penyertaan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang dimana setiap langkah kita dari yang terberat hingga termudah, Tuhan melihat perjuangan kita, bukan kegagalan kita. Di setiap perhentian Ia menyediakan kebutuhan kita. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal, bahkan ketika hati kita mulai goyah. Apapun dan dimanapun kita hari ini, ingatlah bahwa kita tidak berjuang sendirian. Percayalah, perjalanan kita memiliki tujuan mulia yang dijamin oleh janji Tuhan. Sebagaimana dulu tahun-tahun lalu, waktu-waktu sebelumnya Tuhan sudah menyertai dan menolong, percayalah bahwa sekarang dan kedepannya Ia pasti sertai dan menolong kehidupan kita. Kiranya setiap pengalaman yang boleh kita lalui dulu terus menjadi pembelajaran bagi kita, di mana ada tentunya beberapa hal yang seharusnya tidak kita ulangi lagi, dan ada beberapa hal yang baik terus kita kembangkan. Dan biarlah pengalaman bersama Tuhan membuat iman kita semakin bertambah dan kasih kita semakin kuat, supaya kita bisa memakai motif Tuhan sudah tolong saya, dan kita pun juga menolong orang lain. Mulai dari keluarga kita tolong, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bahkan kita tidak kenal sekalipun, kalau mereka membutuhkan pertolongan, kita belajar untuk menolong mereka. Yang dimana motif dasar kita yaitu karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kehidupan kita. Kemudian karena kita sudah merasakan penyertaan Tuhan, terus bersyukur, selalu bersyukur dan tetap bersyukur. Ya, bukan mengeluh yang membuat kita malah menambah beban, Bapak Saudara. Kalau sebelumnya capek, diganti dengan terima kasih Tuhan untuk apapun yang saya hadapi, apapun yang saya kerjakan dan semacamnya. Kalau sebelumnya sulit untuk bersyukur, mari belajar bersyukur lewat hati dan mulut kita. Ya, kemudian kita mengingat yang sebelumnya, ya kita kemudian dapat berani melangkah ke depan dengan taat, mulai dari hal-hal yang sederhana yang sedang kita bangun ya. Wujud ketaatan secara sederhana adalah tidak mengikuti kebiasaan buruk orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap menjaga cara hidup yang benar dan tidak mengikuti cara hidup dunia ini. Mari terus melangkah bersama Tuhan, karena Dia adalah Alfa dan Omega yang memulai dan akan mengakhiri perjalanan kita dengan kemenangan-kemenangan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan, kebaikan, pertolongan, kasih setiaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami sebelumnya. Kami percaya Tuhan sekarang dan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan juga akan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan tolong agar hidup keluarga GPD El Shaddai Magelang bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur, haleluya. Amin.